Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak Ray. Nah, kali ini kakak akan membahas soal tentang UTBK ataupun SNBT, khususnya untuk sebuah pengetahuan kuantitatif. Nah, untuk pembahasan soalnya, yuk langsung simak penjelasan berikut. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Nah, di soal yang pertama ini, di sini diketahui bahwasannya ada grafik fungsi Y sama dengan 2x kuadrat ditambah dengan 4x minus 30, ya. Memotong sumbu X di titik. Nah, jika suatu fungsi itu memotong sumbu X ya, maka bisa langsung kita katakan saja nilai Y-nya itu pasti 0. Nah, di sini berarti tinggal kita tuliskan saja 2x kuadrat ditambah dengan 4x minus 30 sama dengan 0 ya gitu. Kita mau cari nilai X-nya berapa aja ya, di titik berapa gitu. Berarti di sini kita bagi dulu dengan 2 ya. Jadi 2x minus 15 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan berapa yang jika dijumlah menjadi 2 ketika dikali menjadi minus 15 gitu ya. Nah, di sini itu adalah plus 5 dengan minus 3 gitu ya. Nah, kemudian kita dapatkan x-nya itu minus 5 dan x-nya itu adalah 3. Berarti perpotongan ya fungsi dengan sumbu x itu ada di dua titik. Yang pertama di titik min 5, y-nya 0 dan 3,0. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Oke, sekarang lanjutkan ke soal yang kedua. Di sini sama ya, tentang ada suatu fungsi kuadrat ya. Kemudian di sini ditanya sumbu simetri gitu ya. Sumbu simetrinya berapa? Jadi sumbu simetri itu nanti kalau di suatu kurva ya gitu. Yang namanya fungsi kuadrat ya, kalau dia nggak seperti ini ya, sepertinya dia cuma punya satu titik balik ya. Kalau nggak titik balik maksimum, dia punya titik balik minimum. Nah, sumbu simetri itu adalah suatu titik yang menghasilkan nilai minimum ini atau menghasilkan maksimum ya. Jadi ini simetri dari kurvanya atau dari parabolanya gitu ya. Nah, caranya cukup sederhana untuk mencari sumbu simetri ini. Yang pertama itu bisa langsung menggunakan rumus atau menggunakan turunan ya. Kalau menggunakan rumus langsung saja min B per 2A ya. Dimana ini A, ini B, ini C. B-nya itu 40, kemudian A-nya itu 4, berarti minus 40 dibagi dengan 8, kita dapatkan hasilnya adalah minus 5. Berarti sumbu simetrinya adalah minus 5 gitu ya. Atau cara yang kedua, kalian gunakan suatu turunan di mana kamu turunkan fungsi ini ya, yang menghasilkan 0 ya. Jadi ini sama kayak mencari fungsi nilai maksimum ataupun nilai minimum ya, menggunakan aplikasi turunan. Coba kita turunkan ini. Cara turunan kan gampang ya, pangkat kali ke depan 8, pangkatnya kurangin 1, 8x. Nah, ini yang 40x turunannya 40 ya, sama dengan 0. Kemudian kita langsung aja cari nilai x-nya. Ini sama dengan, ini plus ya, ini plus. Kemudian kalau kita pindah ruas jadi minus 40 dibagi dengan 8, jadi dapatlah minus 5 gitu ya. Sama aja ya. Di soal yang ketiga, di sini diketahui suatu grafik fungsi lagi nih. Fungsi bentuknya seperti ini, fungsi kuadrat ya jelas, karena nanti nilai x tertingginya itu adalah pangkat 2 gitu ya. Memotong sumbu y di titik. Nah, kalau memotong sumbu y berarti langsung saja x-nya yang 0 gitu ya. Jadi kan kalau di dalam kurva memotong sumbu y itu kan di sini ya. Di titik ini nilai x-nya pasti di 0 gitu ya. Pasti di titik x-nya itu 0. Jadi langsung saja kamu tinggal substitusi. Ya, ini simple banget jadinya. Langsung aja kamu substitusi x-nya 0, berarti minus 3, 0 ditambah 2 pangkat 2 plus 3 gitu ya. Ini kan 0 tambah 2 itu 2. Kemudian 2 dipangkatkan 2, 4. 4 dikali minus 3 itu dapat minus 12. Ditambah dengan 3, berarti dapatlah minus 9 ya. Berarti x-nya 0, y-nya hasil dari fungsinya adalah minus 9. Oke, titiknya adalah 0, minus 9. Jawabannya adalah yang A.
Oke, jadi itu pembahasan soal UTBK ataupun SNBT khususnya untuk subbab pengetahuan kuantitatif ataupun PK. Nah, di sini kakak sudah sediakan satu latihan soal lagi tentang fungsi kuadrat. Silakan kalian baca soalnya, kemudian kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Nah, untuk pembahasan soal-soal selanjutnya, silakan pantengin terus GP Media Channel. See you di next video. Sampai jumpa.